video kali ini saya akan menjelaskan tips ampuh ketika PKL. Nah, perbedaan sebelum itu kita perlu tahu perbedaan SMA dan SMK. SMA adalah sekolah menengah atas, adalah jenjang pendidikan menengah formal di Indonesia. Setelah lulus sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sedangkan SMK sekolah menengah kejurusan merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejurusan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Mari kita bahas tips ampuh ketika PKL. Berbicara tentang SMK, tentunya sudah tidak asing lagi dengan PKL. PKL sendiri merupakan singkatan dari praktik kerja lapangan di SMK. Perbandingan teori dan belajar itu 70/30 tidak disangka, bukan? Apabila murid SMK memiliki pengalaman yang matang ketika lulus, karena tugas praktik merupakan syarat kelulusan, maka setiap waktu siswa akan mendapatkan tugas ini. Sebagaimana sekolah akan mengirim murid untuk masuk ke DU atau DI, dunia usaha atau dunia industri, atau sering disebut dengan dunia magang. Tempat pelaksanaan PKL. Biasanya sekolah yang menentukan untuk pelaksanaan PKL tergantung sekolah masing-masing yang menentukan. Begitu pula lama waktu PKL ditentukan oleh sekolah masing-masing. Kemudian dari situ sekolah akan memberikan pembekalan sebelum melaksanakan magang. Pembekalan siswa dapat berupa tata cara saat bekerja, aturan magang, aturan kerja, etika saat bekerja, hingga sistem penilaian PKL. Tujuan pembekalan ini adalah supaya siswa ketika terjun ke dunia kerja tidak terlalu kaget. Saat magang dimulai, siswa akan memasuki sebuah industri atau instansi. Kemudian mereka akan mendapatkan arah dari koordinator PKL. Arahan tersebut dapat berupa pembagian job check siswa. Kemudian mereka akan dimasuki divisi-divisi yang telah ditentukan. Setelah memasuki divisi, mereka akan menemukan kakak tingkat yang lebih dulu PKL di sana. Kakak tingkat tersebut akan membantu mengarahkan tata cara kerja di tempat yang mereka tumpangi. Pelaksanaan PKL ini tidak menutup memungkinkan membuat siswa dapat ilmu baru. Bagaimana tidak? Semua itu karena mereka akan bertemu orang baru atau staf. Maka hal tersebut akan membantu mengajarkan mereka. Itulah gambaran ketika melaksanakan PKL. Untuk kalian jangan pernah beranggapan bahwa dunia kerja itu menyeramkan. Akan tetapi yang harus kalian tanamkan bahwa dengan adanya pengalaman ini dapat menjadikan kalian tenaga profesional. Mengapa harus PKL? Itu pertanyaan-pertanyaan ke mana? Sama halnya dengan hukum ekonomi. Penawaran terjadi ketika ada permintaan. Supaya transaksi terjadi, maka harus ada barang yang ditawarkan untuk memenuhi permintaan. Apabila penawaran tidak sesuai dengan permintaan, maka malah tidak jadi pembeli. Begitu pula dengan siswa SMK dan DU atau DI. Tentunya siswa SMK ketika lulus akan membutuhkan pekerjaan, sehingga mereka akan menawarkan diri mereka sebagai tenaga kerja, dan DU atau DI membutuhkan tenaga kerja. Akan tetapi bagaimana jika jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kriteria DU dan atau DI? Maka dari itu inilah gunanya PKL untuk siswa SMK. Sama seperti mereka akan diasah ketika di sekolah melalui magang. Dengan adanya pengalaman kerja selama magang, hal tersebut akan mengasah siswa untuk menjadi profesional sehingga mereka dapat memenuhi kriteria tenaga kerja di DU atau DI.
Nah, ini trik ampuh sebelum melaksanakan PKL. Tips ampuh sebelum melaksanakan PKL, kalian harus paham apa saja yang akan disiapkan. Maksudnya, ketika kalian magang, tidak gelabahkan alias bingung harus ngapain. Tips dan trik saat melakukan PKL. Informasi tentang perusahaan yang akan kalian tempati dan jangan lupa mempelajarinya. Mengulang kembali materi-materi yang kalian pelajari supaya menjadi bekal ketika magang. Jika perlu, buat daftar pertanyaan yang ingin kalian sampaikan saat magang. Ini adalah poin terpenting. Jangan lupa persiapan mental kalian, sebab jika mental kalian kuat, maka saat magang pun bukanlah sebuah beban. Nah, di sini tips supaya ampuh ketika PKL. Jika kalian sudah persiapkan sebelum melaksanakan PKL, kini saatnya menjalankannya. Kalian harus tahu bahwa saat PKL pun ada yang harus dipahami. Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak video saya. Jangan beranggapan bahwa orang lain akan mendekati kalian dengan sukarela untuk mengajarkan. Akan tetapi, kalian yang harus berinisiatif untuk bertanya dan mempelajari jika ada kesulitan. Membangun tautan yang dimaksud dengan membangun link adalah menambah hubungan kalian. Hal ini merupakan kesempatan untuk kalian supaya berkenalan dengan orang-orang dan mendapatkan banyak hubungan. Nah, di sini temukan intinya. Berusahalah untuk menemukan dinamika perusahaan yang kalian tempati. Maksudnya, mengenal pola dan budaya di perusahaan tersebut, karena hal itu akan membantu kalian saat melaksanakan PKL. Demikianlah video saya pamit. Terima kasih, bye-bye.